Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menemukan informasi dalam iklan, slogan, dan poster, kemudian menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster, dan yang terakhir adalah struktur dalam iklan. Sekarang kalian perhatikan bagian yang ada dalam teks berikut ini. Ini adalah langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian amati iklan itu dengan saksama. Kemudian kalian analisis iklan sesuai dengan jenisnya. Misalnya itu termasuk iklan lowongan pekerjaan atau mungkin iklan penawaran terhadap jasa dan sebagainya. Kemudian kalian catat inti atau informasi apa yang kalian dapatkan dari iklan tersebut. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Ini hampir sama dengan iklan tadi. Yang pertama, kalian mengamati kata-kata atau tulisan dalam slogan atau mungkin suara dari tulisan yang ada dalam slogan tersebut. Kemudian kalian menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi dari slogan, misalnya slogan kesehatan, slogan pendidikan, dan sebagainya. Kemudian kalian tuliskan informasi penting berupa jenisnya, tujuan slogan itu dibuat untuk apa, dan fungsi dari slogan itu dibuat untuk apa. Langkah ketiga adalah menemukan informasi penting dalam poster. Nah, yang pertama sama dengan yang iklan ataupun slogan tadi, kalian amati gambar dan tulisan dalam poster. Kemudian kalian analisis jenis slogan atau poster tersebut, kemudian tujuan dari poster tersebut dibuat untuk apa. Kemudian coba amati penjelasan secara sekilas dari gambar tersebut, nanti kalian akan temukan fungsi dari posternya. Nah, setelah itu, kalian menuliskan informasi penting berupa jenis posternya, misalnya poster dalam bidang kesehatan, atau poster dalam bidang pendidikan, dan lain-lain. Kemudian tujuan poster itu dibuat untuk apa? Misalnya, apakah untuk memberitahukan kegiatan, ataukah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain. Nah, kemudian kalian temukan penjelasan dari mungkin kata atau keterangan yang ada dalam poster tersebut. Setelah itu kalian tuliskan fungsi poster itu untuk apa. Setelah kalian pahami langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam iklan, slogan, dan poster, sekarang kita akan mencoba untuk menyimpulkannya. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita menyimpulkan isi iklan? Pertama adalah amati iklan tersebut. Kemudian coba kalian temukan ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian menyusun simpulan itu dengan kalimat kalian sendiri. Ingat, ketika menyimpulkan itu kalian susun dengan kalimat sendiri. Sedangkan ketika kalian mencari informasi, berarti apa yang ada dalam iklan tersebut kalian tulis. Inilah perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyimpulkan isi slogan? Yang pertama, kalian coba baca dan amati dengan cermat kalimat yang ada dalam slogan. Berikutnya sama, kita akan menemukan ide pokok dalam slogan tersebut. Nah, setelah itu, kita akan menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Itu masih sama, yaitu dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita menyimpulkan isi poster? Yang pertama, amati gambar pada poster atau bisa juga amati kalimatnya dengan cermat. Kemudian coba kalian tentukan ide pokok dari poster tersebut. Nah, yang ketiga, coba kalian susun simpulan isi poster tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Jadi, itulah yang membedakan bagaimana kita menjelaskan informasi dan juga menyimpulkan, itu terletak dari kalimat yang digunakan. Kalau dalam menemukan informasi itu kalian tuliskan kalimat yang ada dalam iklan, slogan, dan poster itu sama dengan yang ada di teks, sedangkan ketika menyimpulkan itu kalian susun dengan kalimat kalian sendiri. Sekarang perhatikan contoh
ada iklan lowongan pekerjaan yang ditemukan dalam koran. Ini bisa dilihat dari jenisnya, ini merupakan iklan baris. Masih ingat materi yang kemarin, iklan baris itu iklan yang biasanya bahasanya disingkat-singkat dan biasanya kalian akan menemukan di koran atau majalah. Nah, sekarang perhatikan dari iklan yang ada di dalam contoh ini. Dibutuhkan pria wanita, marketing kargo pengalaman. Lamaran bawa langsung jam 10 sampai dengan 14. PT Dimensi Warna, Kompleks Istana Wiraga, Ruko 12A, telepon 021 323 454. Nah, sekarang berdasarkan iklan di atas kita dapat menemukan informasi dan menyimpulkannya sebagai berikut. Yang pertama informasinya yaitu dibutuhkan marketing kargo yang berpengalaman, baik pria maupun wanita. Nah, ini untuk yang memerlukan bisa membawa lamaran kerjanya ke PT Dimensi Warna yang beralamat di mana? Di Kompleks Istana Wiraga, Ruko 12A. Antara pada pukul 10 sampai dengan pukul 14. Itu adalah informasi yang kalian dapatkan. Ingat, informasi itu kalian tuliskan berdasarkan iklan yang tertera. Jadi itu menggunakan kalimat dalam iklannya. Nah, kemudian menyimpulkan, ingat tadi dalam menyimpulkan itu menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Maka simpulannya, PT Dimensi Warna itu memerlukan tambahan karyawan sebagai marketing kargo yang sudah berpengalaman. Itu saja ya. Jadi kalau kita menyimpulkan, simpulan itu tidak perlu panjang-panjang. Cukup yang menjadi inti dari iklan tersebut itu apa. Sekarang mari kita kenali struktur iklan. Nah, struktur iklan ini ada 3. Yang pertama adalah orientasi, kemudian tubuh iklan, kemudian justifikasi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Jadi orientasi itu merupakan bagian pengenalan. Jadi misalnya nanti iklan yang dikenalkan itu iklan tentang apa? Itu biasanya ada dalam orientasi. Kemudian tubuh iklan itu adalah bagian pemaparan dari inti iklan tersebut. Kemudian justifikasi itu biasanya berkaitan dengan alamat, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Jadi ini informasi lanjutan dari tubuh iklannya. Nah, supaya memudahkan, sekarang perhatikan contoh dalam teks iklan berikut ini. Ini ada contoh iklan kolom. Ingat, iklan kolom itu apa? Biasanya iklan yang ada di dalam koran maupun majalah, tetapi dilihat dari bahasa yang digunakan, iklan kolom itu biasanya tidak disingkat-singkat. Nah, ini ada contoh iklan kolom. Nah, iklan kolom ini ternyata berkaitan dengan iklan permintaan, yaitu iklan permintaan adanya apa? Dibutuhkan karyawan. Nah, sekarang perhatikan. Dibutuhkan segera perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, polyester, woven, and knitting. Membutuhkan posisi untuk jabatan sebagai berikut. Marketing atau sales lokal. Kualifikasinya pria atau wanita usia maksimal 35 tahun. Pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan IPK minimal 2,75. Kemudian mempunyai pengalaman sebagai marketing atau sales lokal di bidang tekstil. Kemudian mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Lamaran kirim ke AKE, PO Box 7800 BDSS Bandung 40232. Itu adalah iklan kolomnya. Nah, sekarang kita melihat orientasi. Tadi yang dimaksud dengan orientasi adalah bagian pengenalannya. Apa yang dikenalkan di sini kepada masyarakat yang menerimanya? Nah, ternyata pengenalannya di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, yaitu polyester, woven, and knitting. Itu adalah orientasinya. Nah, kemudian tubuh iklan itu bagian yang menjadi inti dari iklan tersebut. Intinya
apa dari perusahaan yang bergerak di bidang tekstil tersebut ternyata membutuhkan marketing atau sales lokal dengan kualifikasinya antara lain pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, kemudian pendidikannya minimal D3, pengalaman marketing di bidang tekstil, dan memiliki komunikasi yang baik. Itu adalah bagian dari tubuh iklan atau inti dari iklan yang disampaikan. Kemudian ada justifikasi. Yang dimaksud justifikasi tadi adalah bagian informasi tambahan, biasanya alamat atau mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, kita bisa melihat di sini justifikasinya. Kirim lamaran ke AKEK. PO Box 7800 BDSS Bandung 40232. Ini adalah justifikasinya. Nah, jadi seperti inilah yang dimaksud dengan struktur iklan. Baik anak-anak, demikian adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan kalian lanjutkan dengan latihan-latihan yang sudah ada di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.